Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan wayang kardus yang berjudul Kancil yang Dikejar Harimau Ganas. Pada suatu hari di hutan Simba ada seekor kancil sedang minum di sungai di dekat rumah si harimau ganas. Si kancil masih asik meminum air tanpa sadar harimau ingin memakan si kancil. Tak sengaja si harimau menginjak ranting. Sontak si kancil pun kaget, lalu si kancil menoleh ke belakang, lalu si harimau berbicara kepada kancil yang ketakutan. Hei kancil, kemarilah, kau akan menjadi santapanku pada hari ini. Hahaha, kau tak bisa lari kancil Karena panik, si kancil pun melompat dari sungai. Akhirnya aku bisa kabur. Tapi tidak semudah itu untuk kabur dari si harimau. Harimau pun bisa melompat sungai dekat rumahnya. Dan datanglah si kerbau yang melindungi si kancil. Dan kerbau pun menyuruh untuk kancil berkabur. Kabur kancil. Berbaiklah kerbau. Kancil pun berlari dengan kencang dan dia bertemu si kelinci yang tapi jika kita ingin kabur dari kejaran si harimau, kita harus menyeberangi sungai yang ada buaya. Kita harus bagaimana ini kancil? Aha, aku punya ide. Ayo ikut aku. Aku ingin berbicara dengan buaya, kata si kancil. Tapi bagaimana kancil? Tanya si kelinci. Sudah, nanti aku akan kasih tahu kamu. Tapi kita harus berbicara dengan buaya dahulu. Kancil dan kelinci pun ke seberang sungai. Makanya gak bisa apa namanya? Hai santapanku yang lezat. Hai buaya, aku hanya ingin menyampaikan yang disampaikan oleh gajah di ulang tahunnya. Apakah kau mengizinkan aku untuk memberitahu si gajah? Baiklah, aku ingin sekali makan enak. Baiklah, akan kuberitahu dulu kepada gajah. Tapi kami harus menyeberanginya dengan tubuhmu. Buaya? Baiklah, aku setuju sekali. Kancil, silakan injak saja punggungku. Ayo silakan. Rencana kita berhasil kau, teriakan dari si kancil kepada kerbau. Kancil, kenapa kau bisa lari dari kejaran harimau? Kapan ini selesainya? Itu ceritanya panjang.
sekali, Kancil. Ah, syukurlah kau selamat dari kejaran harimau. Dan di hutan Simba pun hewan-hewan pun hidup damai dengan selamanya. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan wayang kardus. Judul Kancil yang Cerdik. Pada suatu hari di hutan, ada sebuah kancil lari ke dalam hutan karena dikejar oleh singa. Lalu kancil bersembunyi di semak-semak. Si kancil berpikir bahwa singa tak dapat menemukannya. Singa juga berpikir bahwa si kancil sudah lolos dari kejarannya. Tiba-tiba si kancil terkejut karena ada buaya di belakangnya. Tapi buayanya kapan? Kancil pun menjadi. Bukannya kancil Singa cewek ya, Bang? mendengar cerita Kalau si ada kancil, takutnya. lalu singa menghampiri si kancil. Tetapi kancil sudah lari dari buaya. Singa pun meloncat dan dia tidak sengaja menginjak buaya. Aduh, kenapa ya singa kau menjaku? Singa pun menjawab kepada buaya, Nggak kelihatan, Bang. Nggak bentuk. "Aku sedang mencari kancil karena aku mendengar jeritan kancil di sini." Buaya menjawab, Aku melihat si kancil lari ke sana. Buaya dan singa pun mencari kancil. Buaya melihat ada badak ingin memangsa kelinci. Singa dan buaya pun menghampiri badak. Lalu singa bertanya kepada badak, "Karena aku ingin memangsa kelinci, kenapa kau ingin memangsa kelinci?" Kelinci menjawab, "Bukan aku yang mengambilnya, tapi kancil." Jawab si kelinci. Tetapi kenapa jatuhnya itu di tanganmu? Kelinci menjawab, "Tadi aku tidur, lalu aku melihat kancil menaruh jagung. Lalu mereka mencari si kancil. Lalu singa melihat gajah kancil. Lalu buaya, singa, kelinci, dan badak pun menghampiri gajah dan kancil. Memerankan kelinci sama badak. Ingin ketawa. Tolong aku, gajah. Gajah pun menolongnya dengan hidungnya yang panjang. Kancil pun mendorong si gajah dan kancil pun lari dan merebut jagung dari tangan kelinci. Gajah pun berteriak dan minta tolong kepada si kancil. Tolong aku, kancil. Kancil pun menjawab, Maaf gajah, aku sudah tahu rencanamu. Kau ingin membawaku ke teman-temanmu. Dan teman-temanmu akan menangkapku, singa akan memangsaku. lalu kancil pun lari. Tamat. Yeah.
1, 2, 3. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan cerita tentang kami dari kelompok 5. Kami akan mempersembahkan cerita tentang si kancil, rubah, dan kelinci. Pada suatu hari, di hutan rimba, terdapat seekor kancil yang sedang memanen tomat. Wah, tak kusangka bisa panen sebanyak ini. Ternyata biji yang diberikan oleh kelinci sangat berkualitas. Wah, ada kelinci. Selamat pagi, kelinci. Pagi kancil, wah buah tomatku banyak sekali. Iya, aku panen sendiri dari kebunku. Terlihat segar, bukan? Semua ini berkat biji yang kau berikan. Jadi itu berasal dari biji yang kuberikan. Iya, aku datang ke sini untuk memberikan sebagian untukmu. Terima kasih banyak kancil. Aku jadi tidak perlu mencari makanan lagi. Asyik. Jika kurang, nanti akan kupetikan lagi. Malam pun tiba. Rubah berniat ingin mencuri tomat kancil yang telah diberikan pada kelinci. Aman kan, Rubah? Ya Siti, di sini rupanya ada tomat merah dan segar saatnya pula. Terlihat menggiurkan. Nyam nyam. Wah, enak. Maaf ya, Kelinci, ku ambil sedikit. Nanti kamu bisa minta lagi dari kancil. Keesokan harinya, tomatku berkurang. Padahal aku baru makan satu. Kenapa bisa berkurang sebanyak ini? Ini pasti ada yang mengambilnya. Tapi siapa ya? Selamat pagi, Kelinci. Kau terlihat panik. Ada apa? Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ini tomat yang kusimpan tiba-tiba berkurang 3 buah. Aku sedang kebingungan. Aku dulu berkata, sebaiknya kau menyimpan lebih baik lagi dan lain kali supaya tidak ada yang bisa mengambilnya. Tapi yang hilangkan cuma 3. Jelaskan saja, Kelinci. Sisanya kan masih banyak. Iya sih, tapi Malam pun tiba. Rubah ingin mencuri tomat itu lagi. Kelinci. Dia tidak belajar dari kesalahan. Masih saja menyimpan di tempat yang sama. Keesokan harinya, berkurang lagi tomatku. Siapa yang mengusir begini? Hai kelinci, kenapa pagi-pagi kok sudah marah-marah? Tomatku ada yang mengambil setiap malam, tapi aku tidak tahu siapa yang Mengambil? Iya, malam pertama hilang 3 buah, malam kedua hilang 4 buah. Aku kesal sekali. Aku punya ide untuk menangkap pencuri itu. Ide bagus, Kancil. Malam pun tiba. Lagi dan lagi, Rubah ingin mencuri tomat itu lagi. Tadi kulihat Kancil membawa tomat lagi. Untuk kelinci, mari kita ambil beberapa. Rasanya gak pedas. Pedas, pedas, pedas. Air, air. Bagaimana rasanya paprika Mbak? Enak. Hah? Paprika? Iya. Iya, yang kau makan tadi itu paprika. Itu balasannya karena kamu sudah mengambil tomatku. Sudah, apakah kau memaafkannya kelinci? Iya, aku maafkan. Terima kasih kelinci sudah memaafkan Paprikanya aku. sampai 1.
Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh mencuri dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Sekian cerita dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Ya. Ya. Akan menampilkan wayang kardus dengan judul Jangan Suka Bohong. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan wayang kardus dengan judul Jangan Suka Bohong. Tidak ada binatang yang berani pergi ke hutan selatan pada malam hari, sebab di sana banyak hantunya. Percakapan itu diperhatikan monyet sambil tersenyum, lalu monyet menghampiri gajah dan kura-kura. Tidak seram kok. Aku pernah ke sana malam-malam, tidak seram sama sekali. Benarkah itu, monyet? Hebat sekali kamu. Namun sebenarnya monyet belum pernah pergi ke hutan selatan. Ia berkata seperti itu agar gajah dan kura-kura kagum kepadanya. Beberapa hari itu monyet melihat kancil dan gagak bercakap-cakap. Aku sudah tidak mau lagi mencuri di kebun Pak Tani. Selain gala, Pak Tani juga memelihara anjing besar. Kenapa takut dengan anjing Pak Tani, Cil? Aku bahkan berteman akrab dengan anjing Pak Tani. Bagaimana bisa kamu berteman dengan anjing Pak Tani? Sebenarnya anjing Pak Tani tidak galak. Aku sering makan siang bersamanya. Dalam hati monyet tertawa karena kancil dan gagak mempercayai ucapannya. Suatu siang monyet lapar. Ia pun berniat mencari buah. Ketika melewati kebun Pak Tani, monyet melihat buah mentimun Pak Tani besar-besar. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, monyet memakan buah mentimun Pak Tani. Monyet tidak menyadari kehadiran Pak Tani dan anjingnya. Hei, monyet, apa yang sedang kamu lakukan? Monyet kaget. Ia berniat untuk lari, tapi anjing Pak Tani sudah berada di hadapannya. Ia pun tertangkap akan dimasukkan dalam kandang. Hari hampir gelap. Monyet pun belum juga berhenti menangis. Saat itu kancil dan tikus melintas di dekat kebun Pak Tani.
bukankah itu monyet? Dia dikurung Pak Tani. Kemudian mereka hendak mendekat. Maaf, aku Cil. Sebenarnya aku bohong supaya tampak hebat di hadapan kalian. Iya, aku akan melepaskanmu. Tapi bukankah kamu berteman dengan anjing Pak Tani? Maafkan aku Cil. Sebenarnya aku bohong supaya tampak hebat di hadapan kalian. Kancil dan tikus hanya bisa menghela nafas panjang. Kemudian tikus dan kancil segera membuka ikatan pintu kandang sehingga monyet bisa keluar. Di sepanjang jalan pergi, monyet berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya lagi. Pesan moralnya, jangan suka berbohong agar terlihat hebat. Justru jujur itu hebat. Tamat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di depan untuk dulu. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan wayang kardus yang berjudul Kancil yang Pintar. Pada suatu hari di hutan rimba, si kancil dan kelinci dipanggil oleh raja hutan, yaitu sang harimau. Dan untuk menuju ke kerajaan, mereka harus melewati sungai yang dihuni buaya. Kelinci pun berkata, "Bagaimana ini kancil?" Aha, aku tahu. Kita akan mengelabui si buaya. Kau memang bijak, kancil. Mereka pun berjalan ke sungai dan bertemu dengan buaya. Hahaha, apa kalian menyerahkan diri untuk kusantap? Tidak, buaya. Kami datang ke sini ingin memberitahumu bahwa ada pesta hewan. Kau tidak berbohong, kan? Tidak, buaya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kau harus membantu kami menyeberangi sungai ini. Baiklah. Mereka pun
dibantu buaya dan buaya tidak mengetahui ia ditipu. Setelah sampai di kerajaan, mereka dipanggil sang raja. Beritahu semua warga bahwa akan ada kemarau berkepanjangan. Siap raja. Dan mereka pulang untuk memberi kabar ke warga. Warga-warga, akan ada kemarau berkepanjangan. Kalau begitu, kita harus bersiap. Baiklah. Itu Naura sama Nadia loh, lihat situ. Apa ini? Nara, di sini aja loh. Kenapa sunyi sekali? Pasti aku ditipu kancil. Awas kau kancil. Tam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan wayang kardus. Sebentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan wayang kardus. Judul Dongeng Babel, Kancil dan Buaya Menyeberangi Sungai. Dikisah pada suatu siang yang dari seekor kancil berjalan lunglai menahan haus dan lapar. Musim kemarau sudah tiba. Daratan tempat tinggal kancil sudah kering dan tak ada makanan. Aduh, aku lelah dan lapar sekali. Musim kemarau sudah tiba. Kancil pun berjalan menuju sungai Nun Sekar. Ia hanya bisa minum tanpa bisa makan. Tiba-tiba di seberang sungai, Kancil melihat kebun timun tumbuh subur dan lebat. Timun adalah makanan kesukaan Kancil. Ia berniat menyeberangi sungai yang dalam tersebut. Namun sungai tersebut penuh dengan buaya buas. Sungai ini penuh dengan buaya yang rakus. Jika menyeberang, pasti aku akan dimakan. Dari jauh tampak 3 ekor buaya berenang dan mendekati Kancil. Kancil, kebetulan sekali kau datang ke sungai ini. Hargai. Mendekat dan minumlah air sungai kami yang segar. Kamu haus bukan? Ujuk seekor buaya paling besar. Kancil yang cerdik pun tidak mudah karena bujuk rayu buaya. Ia
Buaya pun berpikir keras bagaimana caranya ia bisa menyeberang. Tak perlu waktu lama, Kancil si cerdik pun menemukan ide cemerlang. Wahai buaya, sebenarnya aku kesini diperintahkan oleh Raja Hutan untuk membagikan daging segar untuk kalian semua, tutur Kancil. Benarkah, Kancil? Tanya buaya. Kancil pun mendekat ke sungai sambil meminum air segar. Tetapi aku harus tahu jumlah kalian semua agar adil, kata Kancil. Lalu apa yang harus kami lakukan? Panggil teman-temanmu kemari, aku akan menghitung jumlahnya, kata Kancil. Lalu salah satu buaya pun pergi untuk memanggil teman-temannya. Belasan buaya sudah berkumpul di hadapan Kancil. Kancil sebenarnya menyimpan rasa takutnya melihat banyak buaya beringas ada di hadapannya. Kalau kalian bergerombol begitu, mana bisa aku menghitungnya? Sekarang berbarislah yang rapi, perintah Kancil. Para buaya pun berbaris di sepanjang sungai agar bisa dihitung jumlahnya. Kancil pun lantas menginjak barisan buaya itu. Kancil melompat dari punggung buaya satu ke buaya lainnya sambil menghitungnya. 1, 2, 3, 12, 13, 14, hitung Kancil. Setelah sampai pada buaya yang ada di barisan terakhir, maka ia pun melompat dan sampai di seberang sungai. Sesampainya di seberang sungai, Kancil pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah membantuku menyeberang, kata Kancil. Segera berlari kencang. Para buaya pun saling berpandangan. Jadi kita hanya bisa dijadikan jembatan. Kau telah menipu kami. Awas kau, Kancil, teriak buaya paling besar. Suatu sore di belantara hutan yang lebat, Kancil sedang berjalan-jalan di sore hari. Ia berjalan sambil bernyanyi menyelaraskan kicauan burung. Dalam perjalanan, si Kancil mendengar sesuatu. Apakah itu? Kancil mendengar teriakan minta tolong. Ia mencarinya sumber teriakan itu. Saat mendekati sebatang pohon pinus, teriakan semakin jelas. Ia menyeberang semak-semak di hadapannya. Ternyata itu teriakan seekor kelinci yang kesakitan. Kaki terperangkap milik seorang pemburu. Tolong aku, Kancil. Bisa si Kancil. Kancil segera membantu kelinci perangkap pemburu itu. Dalam beberapa detik, kelinci
tapi kelinci berhasil lepas dari perangkap. Terima kasih kancil, kamu baik sekali. Kata kancil. Tak jauh dari tempat ia berairi, si kancil mengambil sesuatu. Karena wortel ini aku jadi kena perangkap, aku lapar sekali. Dengan tergesa-gesa dan tanpa pikir panjang aku mengambilnya. Aku pun berteriak. Makanya lain kali hati-hati, jangan terburu-buru. Lihat sekelilingmu tanpa kamu ketahui kalau itu perangkap sekelilingmu. Pesan si kancil. Akhirnya si kelinci dan kancil berjalan bersama menelusuri hutan rimba. Pesan moral, saling tolong-menolong kepada sesama dengan kebaikan dan juga secara ikhlas. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Baris dulu. Baris di situ, siapa tuh?